Perkenalkan, nama saya Latifah Mutiarani dari Prodi Bahasa Asing Terapan kelas A dengan NIM 400205206-515. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang salah satu candi yang populer di kota saya, yaitu Candi Ceto. Candi Ceto merupakan sebuah candi yang terletak di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar. Letaknya yang berada di atas ketinggian membuat area candi menjadi lembab dengan keindahan khas hutan hujan tropis di sekitarnya. Candi yang bercorak agama Hindu ini diperkirakan selesai dibangun pada tahun 1475 Masehi. Candi Ceto dibangun dengan tujuan untuk ritual tolak bala serta ruatan karena pada masa itu terjadi kerusuhan dan permasalahan di Kerajaan Majapahit. Hal ini diketahui berdasarkan prasasti yang ditulis dengan huruf Jawa kuno di dinding gapura. Prasasti tersebut dapat ditafsirkan sebagai peringatan pendirian tempat perwatan atau tempat untuk membebaskan diri dari kutukan. Permulaan pembangunan candi ditulis dalam bentuk sengkalan mamat atau ditulis dalam bentuk binatang, tumbuhan, dan lainnya. Sengkalan yang ada di Candi Ceto berupa 3 ekor katak, mimi, ketam, seekor belut, dan 3 ekor kadal. Menurut Bernard Campus, seorang peneliti asal Belanda, belut berarti 3, wiku berarti 7, anahud berarti 3, sedangkan mimi berarti 1. Keberadaan Candi Ceto pertama kali diungkap oleh Van der Vils pada tahun 1842. Pada saat pertama kali ditemukan, candi ini memiliki 14 teras. Namun, sekarang hanya tersisa 9 teras saja. Ke-9 teras tersebut merupakan hasil pemugaran yang dilakukan oleh Sujono Humardani pada tahun 1975 sampai 1976. Pemugaran ini menuai banyak kritik dari para ahli karena dinilai tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pemugaran cagar budaya. Pada teras pertama terdapat gapura besar yang merupakan penambahan pada saat pemugaran dan ada dua arca penjaganya. Naik ke teras kedua, dapat dijumpai petilasan Ki Ageng Kericing Wesi. Ki Ageng Kericing Wesi dipercaya sebagai leluhur masyarakat Dusun Ceto. Di teras ketiga, terdapat batu mendatar yang disusun membentuk kura-kura raksasa. Kura-kura ini diperkirakan merupakan lambang Majapahit yang disebut juga Surya Majapahit. Selain itu, ada pula simbol palus, sepanjang 2 meter. Kura-kura merupakan lambang penciptaan alam semesta, sedangkan palus merupakan lambang penciptaan manusia. Selain itu, di teras ini juga terdapat penggambaran hewan-hewan atau disebut juga sengkalan mamat yang merupakan catatan dimulainya pembangunan candi ini. Naik ke teras keempat, terdapat relief yang memuat cuplikan kisah Samudra Mantana dan Garudea. Adanya cuplikan 2 kisah ini juga menguatkan asumsi fungsi Candi Ceto sebagai tempat perwatan. Sementara itu, pada teras kelima dan keenam, terdapat bangunan berupa pendapa yang sering digunakan sebagai tempat berlangsungnya upacara-upacara keagamaan. Pada teras ketujuh, terdapat 2 arca di sisi utara dan selatan. Arca tersebut adalah arca Sabda Palon dan Naya Genggong. Menurut kepercayaan, Sabda Palon dan Naya Genggong merupakan penasihat spiritual Prabu Brawijaya V. Di teras ke-8 terdapat arca palus yang disebut juga Kunto Bimo dan arca Prabu Brawijaya V dalam bentuk Mahadewa. Sementara itu, teras yang terakhir merupakan tempat pemanjatan doa. Teras ke-9 ini tidak dibuka setiap saat. Pada tangga masuknya terdapat gerbang yang dikunci. Gerbang baru bisa dibuka pada acara-acara khusus seperti sembahyang. Selain menjadi situs peninggalan sejarah, Candi Ceto pun masih dijadikan sebagai tempat ibadah umat Hindu. Buktinya, ada salah satu upacara keagamaan yang masih dilakukan hingga kini, yaitu upacara adat Purnama Sidi. Upacara ini merupakan upacara untuk sedekah bumi yang diadakan setiap pertengahan bulan Suro. Upacara ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan agar senantiasa menjaga dan menganugerahi bumi pertiwi. Aneka sesaji diaturkan untuk persembahan rasa syukur kepada Tuhan, yaitu berupa nasi tumpeng, aneka buah, ingkung, dan wedak pipih. Aroma dupa dan kemenyan menambah kesan khidmat dalam pelaksanaan ritual ini. Dalam pelaksanaannya, tidak hanya umat Hindu saja yang datang, tetapi ada berbagai kalangan masyarakat yang turut serta berdoa bersama.
Untuk menjaga dan melestarikan situs Candi Cetho, berbagai sesaji yang digunakan pada saat upacara tidak diperkenankan diletakkan di atas batu candi. Prosesi upacara ini dimulai dari teras 1 dan berjalan menuju ke teras 2 yang diawali oleh tokoh adat. Di teras kedua, dilakukan prosesi ritual doa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebagian masyarakat ada yang berdoa di Pura Saraswati, yaitu Sang Dewi Ilmu Pengetahuan dan Dewi Seni. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang Candi Cetho. Apabila berkunjung ke Karanganyar, jangan lupa mampir ke Candi Cetho. Terima kasih.